Halo guys, kali ini saya akan membahas sebuah film The Glory season kedua yang menceritakan tentang seorang wanita mempunyai masa lalu yang sangat kelam, yaitu korban pembulian. Dan sekarang tujuan hidupnya adalah membalas dendam orang-orang yang telah membulinya. Apakah wanita itu akan bisa membalas dendamnya? Inilah kisahnya. Film The Glory Season 2 episode pertama. 17 Oktober, terlihat Myung-oh sedang menelpon teman-temannya. Ia pun sudah berani mengancam mereka akan membocorkan kematian Sohee jika tidak memberikannya uang. Satu persatu ia ancam, termasuk Jae-jun yang harus memberikannya uang kripto. Kalau tidak, Myung-oh akan membocorkan keburukannya. Lalu 19 Oktober, Myung-oh pun menghubungi Dong-eun dan itu terakhir mereka berkomunikasi. Terlihat Yeon-jin yang sangat terkejut akan kedatangan suaminya dan ia pun bertanya-tanya kenapa suaminya bisa tahu ia ada di kediamannya si Dong-eun. Do Yeong pun bertanya ke Yeon-jin ada apa dengan masa lalu mereka berdua. Tapi tanpa jawaban, Yeon-jin pun pergi meninggalkan suaminya. Terlihat Dr. Jo yang sedang berada di kamar mayat tempat Sohee berada. Terlihat juga Dong-eun yang berada di rumahnya Dr. Jo. Terlihat mereka juga semakin dekat. Dalam hati, sebenarnya Dr. Jo ada sebuah perasaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ke Dong-eun. Terlihat juga Sarah yang sedang menelpon Jae-jun karena ia takut tertangkap oleh polisi karena kasus narkobanya Myung-oh. Dan Jae-jun pun didatangi oleh polisi yang menanyakan tentang keberadaannya si Myung-oh. Yeon-jin pun terlihat sangat kaget akan kedatangan si Dong-eun ke tempat kerjanya. Mereka pun berbincang-bincang. Dong-eun pun mulai mengancam Yeon-jin akan menyebarkan bukti foto di saat dia menganiaya Dong-eun. Dong-eun pun menawarkan ia tidak akan balas dendam jika Yeon-jin mau mengakui kesalahannya ke depan publik. Dengan tegas, Yeon-jin pun menolak tawarannya si Dong-eun dan mengancam balik Dong-eun. Lalu Dong-eun pun pergi meninggalkannya. Terlihat Do-young yang sedang memandangi foto antara Ye-sol dan Jae-jun. Ia pun bertanya-tanya kenapa Jae-jun mendekati Ye-sol. Terlihat juga Dong-eun bersama Dr. Jo. Dr. Jo pun membuatkan sebuah tenda untuk Dong-eun tiduri. Dong-eun pun sangat senang karena ia merasakan sebuah ketulusan dari sikap Dr. Jo kepadanya. Tidak bisa dipungkiri, Dong-eun pun ketika dekat dengan Dr. Jo ada sebuah kehangatan yang belum ia rasakan dalam hidupnya. Sementara itu, terlihat Yeon-jin bersama yang lainnya yang sedang membahas menghilangnya Myung-oh. Dan Sarah pun tampak marah kepada Hyo-jung. Kenapa Hyo-jung melaporkan hilangnya Myung-oh ke polisi? Karena ia takut kasus narkobanya terbongkar. Terlihat polisi yang sedang menanyakan ke Dong-eun tentang menghilangnya Myung-oh. Dan Dong-eun pun menjelaskan bahwa Myung-oh dan tewasnya Sohee ada hubungannya dengan Yeon-jin. Selama ini, Yeon-jin bisa lolos dari kasus pembunuhan Sohee berkat polisi kenalan ibunya yang menutupi kasus pembunuhan Sohee dengan alasan bunuh diri. Terlihat Sun-a yang ditemani ibunya karena Sun-a wajahnya berdarah-darah akibat dipukuli oleh ayahnya yang sedang mabuk. Dan terlihat juga Dr. Jo yang menemui ibunya
untuk meminta izin bahwa dirinya akan ikut membalaskan dendam terhadap orang yang menyakiti wanita pujaan hatinya, yaitu Dong Eun. Ibunya pun merestui asal ia tidak tertangkap oleh polisi. Musim dingin 2011, Dong Eun pun bertemu dengan ibunya Sohee di masa lalu. Ia sangat terkejut. Ternyata sebelum Sohee meninggal, Sohee hamil. Ternyata sebelum Myung-oh menghilang, Myung-oh pun mengadakan sebuah pertemuan dengan Yeonjin. Sehabis itu, Myung-oh akhirnya menghilang tanpa jejak. Dan ternyata akhirnya penyamaran Nona Kang terbongkar juga oleh Yeonjin. Dan apakah Nona Kang akan dihabisi oleh Yeonjin? Dan apakah Nona Kang akan berkhianat dan berpihak ke Yeonjin? Kita tunggu episode keduanya. Jangan lupa subscribe ya.